Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Rahmawati, NPM 1921030493 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah semester 4. Di sini saya akan menyimpulkan dari kesimpulan beberapa makalah yang telah dipresentasikan, yaitu makalah kelompok 1. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Umum pasal 1 angka 1 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dasar hukum berarbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun kerangka arbitrase internasional. Ada dua jenis arbitrase yang diakui ekstensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa. Satu, ada arbitrase institusional atau permanen. Yang kedua, ada arbitrase ad hoc. Kelompok 2 yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketanya perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan. Namun demikian, Basarnas tidak menutup diri untuk menyelesaikan perkara perdata yang lainnya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Basarnas terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat binding atau artinya memikat, dan final artinya tidak ada banding atau kasasi. Namun demikian, pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya itu ada kelompok 3, yaitu Alternative Dispute Resolution atau ADR, merupakan suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan dari para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dari jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami secara non-litigasi sesuai kesepakatan dari para pihak. Selanjutnya itu ada kelompok 4, layanan konsultasi, merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur dalam konsultasi, yaitu ada klien, orang yang meminta konsultasi, dan ada konsultan. Selanjutnya itu kelompok 5, negosiasi. Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua pihak memiliki kepentingan yang sama atau yang berbeda. Cara penyelesaian ini sangat cocok untuk masyarakat bisnis di Indonesia. Mayoritas pengusaha Indonesia itu adalah pengusaha kecil dan menengah. Pada umumnya, mereka tidak terlalu memedulikan kontrak, kurang begitu peduli terhadap bunyi klausel-klausel kontrak. Dengan benak mereka, cukup bagaimana melaksanakan transaksi tersebut. Mindset seperti ini terbawa pula ketika ternyata kemudian sengketa mengenai kontrak lahir. Mereka kurang peduli dengan apa yang pada klausel kontrak
Kalau ada sengketa, mereka upayakan penyelesaiannya itu menggunakan cara baik-baik, secara baik-baik atau secara kekeluargaan. Selanjutnya itu ada kelompok 6, peran mediator. Peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak. Terus yang kedua, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik. Selanjutnya, membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan. Selanjutnya, mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan yang memudahkan penyelesaian problem. Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Selanjutnya ada kelompok 7, yaitu konsiliasi. Konsiliasi merupakan lembaga pendamai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diantaranya adalah dengan cara konsiliasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi. Bahkan tidak ada ditemui salah satu ketentuan pun termasuk tentang pengertian konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 alinea ke-9 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Kemudian ada kelompok 8. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama atau baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama pula. Semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, terus prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Dan legal opinion adalah pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, baik memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk orang yang membutuhkan klien. Selanjutnya ada kelompok 9, yaitu dengan berpedoman pada bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah dicantumkan terutama pasal 32 ayat 1, pasal 44 ayat 2, pasal 45 ayat 1, dan pasal 60. Dapatlah kesimpulan bahwa bentuk putusan arbitrase itu ada 4. Ada 4 macam, yaitu salah satunya putusan selah, yang kedua putusan akhir, yang ketiga putusan perdamaian, yang keempat putusan verstek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.